adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau tanya nih dulu sama adik-adik. Adik-adik hari ini merasa sukacita tidak? Kalau Kaning, bagaimana? Pasti sukacita dong Kak Yanti. Iya adik-adik, benar sekali. Setiap pagi hari kita harus selalu merasa sukacita dan bergembira. Khususnya di hari ini adik-adik, iya di hari Minggu. Karena kenapa? Karena kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Walaupun adik-adik hanya di rumah saja. Dan adik-adik belum bisa juga ke gereja, kumpul sama teman-teman. Tapi kita harus tetap mengucap syukur. Nah, untuk memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Dan kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita dengan pujian Shalom Shalom, selamat pagi. Adik-adik masih semangat? Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan dan kami boleh datang kepadamu. Kami mau memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan.
Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk duduk yang manis dan rapi, sehingga kami boleh memuji serta mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk datang kepadamu. Berkati juga ibadah yang akan kami lakukan di hari ini ya Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh terjadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian hati yang gembira. Adik-adik, disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati serta pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan sikap yang terbaik adik-adik, sebagai tanda bahwa kita anak-anak Allah sangat mengasihi dan menghormati namanya. Hormat bagi Allah Bapa. Adik-adik, firman Tuhan adalah firman yang hidup yang menjadi pengharapan bagi kita. Untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sabda Tuhan Masih Hidup. Sabda
Shalom, halo adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan diri kita supaya kemudian kita bisa dengan serius di dalam kemudian kita belajar tentang cerita Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita kemudian masuk ke dalam cerita, mari kita terlebih dahulu berdoa, minta Tuhan Yesus untuk kemudian menuntun kita di dalam pembacaan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh kemudian masih merasakan kehidupan yang baik sampai hari ini. Tuhan, pada saat ini kami kemudian akan belajar cerita dari dalam Alkitab. Tuhan, tuntun kami di dalam pembacaan kami, sehingga kemudian cerita ini boleh kemudian menjadi berkat dan cerita bahagia untuk kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini kita akan belajar tentang kisah seorang Rasul Tuhan bernama Paulus. Ya, Paulus pada saat itu dia ingin memulai misinya di sebuah kota bernama Korintus. Korintus pada saat itu adalah sebuah kota yang mempunyai pelabuhan yang sangat besar sekali. Sehingga kemudian kota itu menarik perhatian Paulus untuk kemudian Paulus menyampaikan berita sukacita tentang Tuhan kepada orang-orang di Korintus. Ya, sayangnya pada saat Paulus dia berada di Korintus pada saat itu, Paulus bingung karena dia tidak punya tempat tinggal. Ya, tetapi pada saat itu puji Tuhan, kemudian Paulus berkenalan dengan seorang atau sepasang suami istri bernama Priscilla dan juga Aquila. Ya, sebagian besar orang-orang di Korintus adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, mereka mempunyai agamanya mereka masing-masing, tapi bukan agama Kristen seperti kita sekarang ini. Mereka menyembah dewa-dewi lain dan mereka tidak mengenal Yesus. Dan itulah yang kemudian memotivasi Paulus untuk kemudian mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Kemudian seorang atau kemudian sepasang suami istri bernama Priscilla dan Aquila ini, mereka hanya salah satu dari sekian sedikit orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus pada saat itu membutuhkan tempat untuk kemudian menyampaikan berita sukacita kepada orang-orang di Korintus. Priscilla dan juga Aquila, sepasang suami istri ini, dengan senang hati kemudian menerima Paulus di dalam rumah mereka untuk supaya Paulus bisa tinggal di situ dan kemudian Paulus bisa melayani dan juga mewartakan berita sukacita kepada orang-orang di Korintus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ya, ternyata Priscilla dan Aquila pada saat itu mempunyai profesi sebagai seorang yang bekerja, yang pekerjaannya adalah tukang tenda. Ya, tukang tenda ternyata adalah profesi yang sama dengan apa yang Paulus kerjakan. Paulus sebagai seorang penginjil, tetapi kemudian dia mempunyai pekerjaan lain sebagai seorang tukang tenda. Jadi pada saat itu kemudian Priscilla dan Aquila menerima Paulus di rumah mereka. Tetapi kemudian mereka bekerja sebagai seorang tukang tenda bersama-sama. Jadi pada hari Senin sampai hari Jumat, ya, mereka bertiga bekerja sebagai seorang tukang tenda bersama-sama. Tetapi nanti pada hari Sabtu, kemudian Paulus
pergi ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi untuk kemudian mengabarkan Injil Kristus di situ. Dan banyak orang Korintus yang memang tidak setuju dengan Injil Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi tidak sedikit juga kemudian orang-orang banyak yang percaya kepada pemberitaan Paulus kepada mereka. Beberapa lama kemudian Paulus kemudian memutuskan untuk pergi ke kota yang bernama Efesus. Priscilla dan juga Aquila pada saat itu menolak keberangkatan Paulus, tetapi kemudian mereka memilih untuk mengikuti Paulus ke Efesus. Dan pada saat itu juga Priscilla dan juga Aquila ketika mendapatkan tempat tinggal di Efesus pada saat itu, mereka kemudian mengundang Paulus kembali untuk tinggal di rumahnya dan bahkan menjadikan rumah mereka sebagai tempat untuk beribadah pada saat itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pelajaran yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah bagaimana kita harus meniru sepasang suami istri, Priscilla dan juga Aquila. Apa yang kita tiru? Yang kita tiru adalah sikap hati mereka. Ketika mereka melihat orang yang butuh pertolongan, maka mereka harus menolongnya. Orang yang butuh pertolongan sejatinya harus kita tolong. Itu merupakan sikap dari seorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, anak-anak yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus harus kemudian menerima tamu mereka dengan baik dan juga dengan sopan. Kalau ada orang atau tamu yang kemudian datang ke rumah kita, maka kita harus menyambut mereka dengan baik dan kemudian menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan. Kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menolongnya. Sebagai orang-orang atau anak-anak yang sudah ditebus oleh Kristus. Demikian cerita kita pada saat ini, dan biarlah cerita kita pada saat ini boleh kemudian kita pelajari dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Ya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, adik-adik, kita harus mengasihi dengan sepenuh hati. Tidak boleh setengah-setengah. Contohnya, hari ini saya mengasihimu, besok saya tidak mengasihimu. Hari ini saya tidak mau main sama kau lagi, saya tidak mau teman sama kau lagi. Nah, adik-adik tidak boleh seperti begitu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengasihi. Nah, tadi kakak bilang kenapa kita harus mengasihi dengan sepenuh hati. Supaya kita mudah untuk memaafkan orang lain. Kita bisa memaafkan teman kita bisa memaafkan saudara kita, adik atau kakak kita. Nah, kakak undang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Dan kita sama-sama memuji Tuhan, kasih itu memaafkan.
ada pada kita itu semua adalah pemberian Tuhan, baik itu hidup kita, tubuh kita, dan jiwa kita adalah pemberian Tuhan. Untuk itu, kita patut senantiasa memuji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahannya dilipat dengan baik dan ditaruh di dalam kotak persembahan yang telah disiapkan oleh orang tua adik-adik di rumah. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Segala Milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah belajar dari suami istri bernama Priscilla dan juga Aquila, yang dengan kebesaran hati mereka menyambut dengan sukacita Paulus untuk kemudian tinggal di rumah mereka. Tuhan, ajar kami juga supaya mempunyai hati seperti Priscilla dan juga Aquila, yang kemudian ketika orang lain meminta pertolongan kepada kami juga dengan besar hati menolong mereka. Tuhan, di dalam kerajaan sorga, ajar kami juga ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Ketika kemudian ada tamu yang datang ke rumah kami dengan baik juga menyambut mereka. Ajar kami juga ya Tuhan, biarlah sikap seperti itu dapat terus bisa kami pelajari dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa pada saat ini untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan ini, agar kemudian persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berguna. Tuhan, di dalam kerajaan sorga kami juga berdoa untuk papa, mama kami, adik, dan juga kakak-kakak kami. Tuhan, Engkau berkati mereka semua dan juga kami pada saat ini. Berikan kami kesehatan dan juga Tuhan memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, dan kita akan berpisah kakak dan adik-adik. Tapi adik-adik tidak perlu sedih, karena adik-adik tahu tidak ada satu pribadi yang sangat setia yang tidak pernah meninggalkan adik-adik. Ketika adik-adik susah, adik-adik sedih, adik-adik takut, maupun adik-adik senang, dia tetap ada untuk adik-adik. Adik-adik tahu tidak siapa dia? Iya, benar sekali adik-adik, dia adalah Tuhan Yesus. Seperti pujian kita yang berkata, ada satu sobatku yang setia.
kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus biarlah menyertai kami semua yang ada pada saat ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan. Kakak mau ingatkan kembali kepada adik-adik untuk tetap mengasihi sesama, Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.